Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kita ketemu lagi di pembelajaran PABP, masih dalam materi tentang kejujuran. Kita minggu kemarin sudah beberapa pekan tidak melakukan pembelajaran karena pembelajarannya dialihkan dulu untuk kegiatan kelas 3. Materinya masih tentang kejujuran ya. Baik, kita sebelum ke pembelajaran kita berdoa dulu dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Gini ya. Jadi minggu yang lalu saya sudah memberikan tugas tentang kejujuran, yaitu dari pernyataan atau pertanyaan bagaimana kaitan antara keimanan dengan perilaku jujur. Dan kalian sudah menjawab semuanya dan saya sudah baca, itu jawabannya semuanya benar ya. Semuanya benar, jawabannya adalah iya. Jadi antara keimanan dengan perilaku jujur itu ada kaitannya, dan kalian sudah memberikan jawabannya benar gitu ya, ada kaitannya. Cuma begini, cuma kalian itu dalam memberikan jawaban itu kebanyakan hampir mirip-mirip dan sama. Saya meyakini atau saya kira itu jawabannya itu dari satu sumber yang sama. Saya tidak akan menyebutkan jawabannya dari satu orang, akan tetapi ini mungkin jawabannya dari satu alamat internet yang sama. Namun jawabannya adalah benar. Cuma dalam masalah uraiannya kenapa benar ada kaitan antara keimanan dan kejujuran, itu jawabannya hampir semuanya sama gitu. Nah, baik, saya di sini akan menguraikan sedikit tentang benarkah ada kaitan antara keimanan dan perilaku jujur. Kan jawabannya benar ada. Kita akan uraikan ya. Dan perlu kita garis bawahi sebelum masuk ke pembahasan bahwa ada kalimat ini, semua sepakat bahwa kejujuran itu merupakan perilaku baik. Artinya adalah semua sepakat di sini berarti semua manusia sepakat. Manusia yang normal, manusia yang benar gitu ya, manusia yang memiliki ilmu, wawasan, pengetahuan dan moral pasti menyepakati bahwa manusia yang berperilaku jujur itu adalah manusia yang baik. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun negaranya, pasti meyakini kalau orang itu normal dan memiliki moralitas yang baik, maka akan berkata bahwa orang jujur pasti itu merupakan orang yang berperilaku baik. Itu satu kalimat yang secara umum dari semua orang menyepakati hal itu, bahwa sekali lagi kejujuran itu merupakan perilaku yang baik. Oke. Nah, sekarang saya uraikan dari dalil dalam Al-Qur'an gitu. Nah, kan apakah keimanan itu ada hubungannya dengan kejujuran? Maka jawabannya adalah ya, ada hubungan antara keimanan dan kejujuran. Antara kualitas keimanan seseorang dengan kejujuran itu ada hubungannya. Nah, kita akan bahas uraikan kaitan itu dengan dalil dalam Al-Qur'an. Yaitu saya mengambil dari surat At-Taubah ayat 119.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, dalam kalimat surat At-Taubah ayat 119 ini sudah cukup jelas. Ya, sudah cukup jelas sekali. Jadi, kalau di sini kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, menyeru kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa itu? Yaitu untuk ittaqullah, untuk bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, kemudian apalagi yang diperintahkan? Wa kunu ma'as shadiqin, dan kamu harus bersama dengan orang-orang yang benar. Nah, benar di sini artinya adalah jujur. Jadi jujur itu bisa diartikan dengan kebenaran. Apa itu jujur? Jadi jujur itu kita akan bahas flashback lagi ke materi sebelumnya, bahwa jujur itu merupakan sebuah hal yang benar. Artinya begini, artinya orang jujur itu benar dalam hati, benar dalam pikiran, benar dalam perkataan, dan benar dalam perbuatan. Artinya selaras. Kalau hatinya A, maka perkataannya A, maka perbuatannya A, itu benar. Ya. Dan ilmunya menurut pemahamannya juga A. Orang yang sama selaras itu adalah orang yang benar, orang yang jujur. Lawan dari kata jujur, lawan dari kata benar adalah dusta atau orang munafik. Ya, nah, 3 ciri orang munafik. Salah satu ciri-ciri orang munafik itu adalah dia suka berdusta atau dia suka berbohong. Nah, itu. Jadi kalau orang yang benar, orang yang tidak munafik, orang yang tidak berdusta. Artinya orang munafik itu ketika di dalam hatinya A, kemudian perkataannya A, pemahaman ilmunya A, namun perbuatannya B, maka itu orang yang munafik. Kenapa? Karena tidak benar, tidak selaras antara hati, antara ilmu, antara perkataan, dan antara perbuatan. Itu orang munafik. Tapi orang yang jujur adalah orang yang benar, benar di hati, benar di pikiran, di ilmu, benar dalam pemahaman, benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan. Nah, itu adalah kejujuran namanya. Jadi tidak sama, ya, tidak sama atau tidak searah, tidak sejalan, maka itu disebut dengan munafik. Dan jujur ini merupakan sifat dasar manusia. Ya, jujur ini merupakan sifat dasar manusia. Nabi Muhammad SAW dulu sebelum beliau diangkat jadi rasul, beliau manusia biasa. Beliau sudah berperilaku jujur, karena jujur ini merupakan modal bagi manusia. Ya, modal utama bagi manusia adalah jujur. Dan kejujuran ini tadi sudah saya sampaikan, semua orang sepakat. Agamanya apa, sukunya apa, pendidikannya apa, orang kaya atau orang miskin, orang kulit putih atau kulit hitam, semuanya pasti menyukai orang yang berperilaku jujur dan menyepakati bahwa perilaku jujur merupakan perilaku yang baik, gitu. Oke. Nah, ini kan sudah jelas ayatnya. Jadi kalau dalam ayat Al-Qur'an, di dalam ayat Al-Qur'an kalau kalimatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, kalau diawali hai orang-orang yang beriman, penyeruan kepada orang beriman, maka selanjutnya adalah perintah untuk taat, gitu. Ya, sekali lagi, kalau dalam ayat Al-Qur'an kalimatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti kalimat selanjutnya adalah kalimat perintah untuk taat.
Kalau kalimat perintah maka harus ditaati. Itu. Apa perintahnya? Yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Itu perintah pertama bagi orang-orang beriman. Ya, yang kedua, perintah untuk orang-orang beriman ini adalah wakunu ma'as sadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Ini perintah dari Allah untuk kita supaya berperilaku jujur gitu. Oke, kita lihat di tafsirnya. Nah ini ya, menurut tafsir Ibnu Katsir ya, ada kita baca, jujurlah kalian dan tetaplah pada kejujuran. Ini yang pertama ya, jadi kita diperintahkan untuk jujur dan diperintahkan untuk tetap pada kejujuran. Nah ya, itu satu. Kemudian niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang jujur serta selamat dari kebinasaan, serta bagi kalian jalan keluar dari urusan kalian. Nah ini menurut tafsir Ibnu Katsir, ini langsung ke janji jaminan. Jadi kalau kita berlaku jujur, berlaku benar, dan tetap pada kejujuran, pada kebenaran, maka kita akan termasuk orang-orang yang selamat ya. Nah, semua orang, baik agamanya apapun, kemudian suku apapun, negara apapun, kalau ditanya ingin selamat, ingin binasa, ya tentunya jawabannya adalah ingin selamat. Orang yang beragama non-muslim pun, kalau dia percaya ada surga dan neraka, pasti ketika ditanya, ketika kamu ingin meninggal, kamu akan kemana? Pasti orang itu akan mengatakan, saya ingin masuk surga. Walaupun surganya mungkin konsep surganya berbeda dengan surga di Islam misalkan, seperti itu. Nah ya, nah jadi, dan kedua, setelah selamat dan kalian pun akan diberikan jalan keluar dari urusan kalian. Manusia itu banyak urusannya, manusia itu banyak masalahnya. Nah oleh karenanya, untuk untuk salah satu cara untuk kita keluar dari berbagai macam urusan kita, ya berperilakulah benar, ya berperilakulah jujur, dan tentunya perilaku jujur ini didasari oleh keimanan ya, karena banyak orang yang berperilaku jujur tidak didasari keimanan, hanya didasari rasa kemanusiaannya saja. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi banyak orang yang berperilaku jujur itu karena karena rasa kemanusiaan saja. Tapi umat Islam dalam berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari harus didasari atas keimanan, atas keyakinan kepada Allah bahwa jujur ini adalah perintah Allah, bahwa perilaku benar ini adalah perintah Allah. Gitu. Nanti efeknya, kejujurannya, nilai kejujurannya itu akan berbeda dengan kejujuran yang didasari hanya sebatas kemanusiaan, ini hanya sebatas perilaku baik saja. Oke. Nah, menurut Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya, ini seperti dalam hadis ya, ini dijelaskan. Jadi ayat ini dijelaskan oleh hadis. Hadis ini hadis Sahih Bukhari ya. Bagaimana kalimatnya? Kalimatnya begini, jujurlah kalian. Nah, ini ya. Jujurlah kalian, karena sesungguhnya kejujuran itu membimbing ke arah kebajikan. Nah, ini satu poin. Jadi ayat ini ditegaskan oleh hadis yang informasikan bahwa jujurlah kalian ini adalah merupakan bentuk perintah. Jujurlah kalian, karena sesungguhnya kejujuran itu membimbing ke arah kebajikan, karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada sebuah kebaikan. Itu poinnya satu ya. Dan sesungguhnya, nah ini ya, dan sesungguhnya kebaikan itu membimbing kepada ke surga. Banyak orang ingin ke surga kalau dia meninggal. Nah ya, banyak orang ingin ke surga kalau dia meninggal. Nah, Allah sudah memberikan jalan kepada kita. Kalau kamu ingin ke surga, ayo. Salah satu caranya adalah dengan berperilaku
jujur, karena jujur itu merupakan sebuah kebaikan. Kebaikan dalam Islam, dia akan mendapatkan pahala. Yang namanya kebaikan dalam Islam, dia akan mendapatkan pahala kalau niatnya benar, yang kedua caranya benar. Niat benar itu apa? Niat benar itu niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia berperilaku jujur karena memang ikhlas, ini adalah perintah Allah. Yang kedua caranya benar. Cara benar di sini apa? Cara benar di sini adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Rasulullah adalah orang yang jujur, orang yang bergelar Al-Amin sebelum jadi Rasul. Maka jujurnya itu harus jujur yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau niatnya benar dalam berperilaku jujur, ikhlas, dan contohnya sesuai dengan contoh Rasul dalam kejujuran, maka insya Allah itu akan menjadi sebuah kebaikan, dan kebaikan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada pahalanya, maka nanti akan ada turun rahmat Allah. Ya, rahmat Allah akan turun sehingga nanti dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, kita akan dihantarkan kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Ya. Nah, dan ini, dan orang yang terus-menerus melakukan kejujuran atau kebenaran serta berpegang teguh kepada kejujuran, pada akhirnya ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur atau benar. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita terus berusaha untuk berperilaku jujur dalam keadaan apapun, Allah akan mencatat kita sebagai orang yang jujur, orang yang benar. Kalau Allah sudah mencatat kita kepada kejujuran, wah ini mah orang yang jujur, maka semua makhluk akan menganggap kita orang yang jujur. Ya, gitu. Jadi kalau sekali lagi, kalau Allah sudah mencatat kita sebagai orang yang jujur, maka Allah akan memberitahu kepada semua makhluk bahwa kita adalah orang yang jujur. Maka kita di dunia pun akan dicap sebagai orang yang apa? Yang jujur, orang yang benar. Oke, ya. Kemudian kalimat selanjutnya dalam hadis ini, hati-hati dalam kebohongan, karena kebohongan itu membimbing kepada kedurhakaan, kepada kejahatan, kepada keburukan. Dan sesungguhnya kedurhakaan itu membimbing ke arah neraka. Nah, ini sudah jelas ini. Jadi kalau kita berbohong, kebohongan itu akan menyiksa diri kita. Kita kalau sudah berbohong, maka kita akan tersiksa dengan kebohongan-kebohongan yang pernah kita lakukan. Itu. Ya, kalau kita sudah satu kali bohong, maka kita akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang kedua. Kalau kita sudah dua kali bohong, maka kebohongan itu akan ditutupi oleh kebohongan yang ketiga, dan terus begitu seterusnya. Ya. Dan untuk berbohong itu memerlukan energi pikiran yang menguras, dan itu akan menjadi stres sebetulnya bagi si pembohong tersebut. Ya. Nah, kemudian dan sesungguhnya kedurhakaan itu kejahatan, keburukan, dosa, itu akan menghantarkan kita ke neraka. Ya. Kalau orang yang percaya adanya surga dan neraka, tentu dia akan memilih surga daripada memilih neraka. Kalau orang itu normal. Dan kalau orang itu percaya akan adanya surga dan akan adanya neraka, pasti orang itu akan memilih surga dan tidak mau terjerumus ke dalam neraka. Walaupun orang itu si pembohong, ya, walaupun orang itu si pembohong, akan tapi dia dalam hati kecilnya kalau dia beriman, dia akan ingin matinya itu di mana? Di surga. Ketika dia mati, dia ingin pada akhirnya dia ingin di mana? Di surga. Oke. Yang selanjutnya, dan seseorang yang terus-menerus melakukan kebohongan serta bersikeras dalam kebohongan, nah ini ya,
Orang yang terus-menerus berbohong dan tetap pada kebohongannya, pada akhirnya dia dicatat di sisi Allah sebagai pembohong atau pendusta. Nah ini naudzubillah. Kalau Allah sudah mencap kita sebagai pendusta, maka semua makhluk di muka bumi ini akan mencap kita sebagai pendusta juga, gitu. Ya, kalau kita sebaliknya, kalau kita sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur, orang yang benar, maka semua makhluk di muka bumi ini akan menilai diri kita sebagai orang yang benar, gitu. Ya, nah ini sudah jelas ya, sudah jelas tafsirnya seperti ini, bahwa berperilaku jujur, jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan, kepada pahala, pahala akan mengantarkan kepada rahmat Allah akan mengantarkan kita kepada surga. Bohong akan mengantarkan kita kepada dosa, dosa akan mengantarkan kita kepada kemurkaan Allah akan mengantarkan kita kepada neraka. Ya, kalau orang sudah jujur dan berusaha untuk jujur, maka Allah akan cap diri kita sebagai orang yang jujur. Dan kalau misalkan kita senantiasa berbohong dan terus berbohong dengan kebohongan kita, maka Allah akan cap kita sebagai orang yang pendusta. Ini adalah sebuah pilihan. Ini merupakan sebuah pilihan. Pilihan hidup. Apakah kita mau berbohong, apakah kita mau menjadi orang yang jujur. Kalau orang jujur kita memilih jujur, maka konsekuensinya akibatnya seperti ini. Kalau kita memilih untuk berbohong, maka kita akan berakibat dari kebohongan kita seperti ini. Ini adalah sebuah pilihan. Dan Allah memberikan akal kepada manusia untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya, gitu. Kalau akalnya digunakan. Gitu, ya. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dari tafsir Jalalain. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Apa maknanya? Menurut Jalalain, takwa itu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat itu melakukan apa yang dilarang Allah. Itu maksiat. Lawan dari kata maksiat adalah taat. Taat itu apa? Taat itu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu taat. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berusaha keras untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga, ya, harus dengan kewajiban menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu adalah definisi daripada takwa secara banyak yang mendefinisikan seperti itu, ya. Nah, kemudian dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Ya, ini ini sudah jelas ya. Jadi menurut Jalalain, dalam hal ini kita harus berada pada keimanan kita dan ketakwaan kita. Artinya untuk menjaga keimanan dan ketakwaan tentunya kita harus bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Dan sebetulnya kita sudah berjanji kepada Allah. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sudah berjanji bahwa kita akan tetap pada kejujuran. Kita akan tetap kepada kebenaran. Menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa dalam hal ini kita akan bersama Nabi Muhammad, ya. Dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Orang yang benar itu siapa? Ya, Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Jadi ini perintah kepada umat Islam supaya kita ini bersama orang-orang yang jujur. Jujur itu, benar itu siapa? Teladan kita yaitu Nabi Muhammad. Maka kita sekuat tenaga harus meneladani kejujuran, kebenaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut tafsir Jalalain. Ini juga menurut tafsir Al-Misbah. Ya,
Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nah ini menurut tafsir Al-Misbah ini, menurut Pak Quraisy Shihab, ittaqullah, tetaplah kalian dalam ketakwaan, harus tetap. Ya, dan keimanan. Jadi kita tidak boleh mundur atau hilang atau berubah-ubah, tetap harus dalam ketakwaan dan tetap harus berada dalam keimanan. Ittaqullah gitu. Nah, dan ini ya, dari kalimat selanjutnya wakunu ma'asadikin, dan kamu harus jadi. Nah, ini jadi. Jadi ini berarti mau tidak mau. Artinya jadilah ini adalah mau tidak mau. Saya mau tidak mau, suka tidak suka, harus jadi orang yang bersama dengan orang-orang yang benar. Artinya ya kita suka tidak suka, kalau orang mau tidak mau harus berteman, harus bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bersama Nabi Muhammad SAW. Artinya bersama di sini bukan bersama dalam hal jasad, karena jasad beliau sudah dikubur, sudah meninggal. Kita harus bersama-sama dengan ajaran Islam. Kita harus bersama-sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa ajaran Nabi? Yaitu konsep kejujuran. Apa ajaran Islam? Yaitu kejujuran. Ya, jujur, benar dalam perkataan dan benar dalam perbuatan. Nah, ini sudah jelas dari ketiga tafsir ini. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, dan tafsir Al-Misbah. Semuanya mengatakan senada. Ya, semuanya mengatakan senada dalam hal konsep kejujuran. Nah, ini kesimpulannya. Jadi surat At-Taubah ayat 119 ini memerintahkan untuk berbuat jujur. Ayo berjujur, jujur aja. Memerintah ini kata perintah, jujur ini adalah kata perintah. Kemudian yang kedua, tetaplah pada keimanan dan ketakwaan. Sampai meninggal kita harus tetap pada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita. Nah, sekarang tahun 2021, kondisi kita sekarang lagi belajar. Nanti ketika 2050 kita sudah jadi tentara, jadi polisi, jadi pengusaha, jadi guru, tetap harus dalam kondisi iman dan takwa. Kita sedang banyak uang, kita sedang sempit uang, kita sedang sakit, kita sedang sehat, kita masih lajang ya, atau belum berkeluarga, atau kita sudah berkeluarga, kita belum punya anak, kita sudah punya anak, kita tetap berusaha harus pada jalur keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga, kejujuran itu merupakan perintah Allah. Nah, kalau sudah perintah Allah maka wajib kita taati. Kalau sudah kita mentaati perintah Allah, ya berarti kita indikatornya kita sudah bertakwa. Jadi kalau kita sudah mematuhi perintah Allah, di antaranya berperilaku jujur, maka kita sudah dikategorikan orang yang bertakwa dan beriman. Kemudian kejujuran menuju keselamatan dan kebohongan menuju kebinasaan, ini sebuah pilihan. Ya, kita manusia sudah dewasa, sudah diberi akal, mana keselamatan, mana kebinasaan, mana hal-hal yang bisa menuju kita kepada kesuksesan, mana hal-hal yang bisa menuju kita kepada ketidaksuksesan. Ini sebuah pilihan. Maka orang yang tidak punya akal, dia akan menjerumuskan dirinya kepada kehinaan. Orang yang punya akal, akalnya digunakan, maka dia akan menggunakan akalnya untuk menuju kesuksesan di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu ya. Jadi ini sedikit uraian tentang kaitan antar keimanan dan kejujuran. Ternyata memang saling berkaitan, ibarat mata uang. Ya, ibarat mata uang. Mata uang itu kan ada dua sisi. Ya, uang 100.000 misalkan. Sisi A dan sisi B. Kalau sisi B-nya, sisi A-nya adalah keimanan, sisi B-nya kejujuran. Kalau sisi B-nya dalam uang 100.000 itu tidak ada, maka uang tersebut tidak bisa digunakan. Artinya dia beriman tapi dia tidak jujur, ya tidak bisa digunakan. Bohong keimanannya.
Kemudian apabila dia tidak beriman, pasti dia tidak akan jujur, gitu ya. Orang yang beriman pasti dia jujur, tapi orang yang bohong pasti dia tidak beriman. Nah, itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Baik. Nah, ini untuk tugas untuk minggu depan, karena minggu depan materinya sudah beda lagi. Ya, materinya tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Jadi kalian silahkan cari dari berbagai macam sumber, kemudian dirangkum, ditulis di buku, ya. Apa yang ditulis adalah dakwah Rasulullah di Madinah. Bagaimana dakwah Rasulullah itu di Madinah itu? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana strateginya? Nah, ini kedua ya. Strategi apa saja yang Rasul gunakan untuk berdakwah di Madinah? Ya. Nah, gitu kan. Kemudian tahun berapa Rasul ke Madinah, apa dan seterusnya, silahkan Anda rangkum, Anda baca dalam dakwah Rasulullah di Madinah. Kemudian minggu depan kita akan bahas nih dakwah Rasul di Madinah setelah kalian sudah memiliki pengetahuan tentang sejarah, gambaran sejarah dakwah Rasulullah di Madinah, gitu ya. Nah, itu untuk tugas dari mulai hari ini ya. Dari mulai hari ini tugasnya adalah 1 minggu ke depan adalah ini. 1 minggu ke depan adalah ini. Nanti tugasnya di-upload di LMS seperti biasa dan kita bahas tugas-tugasnya. Oke. Itu cukup kan, itu saja. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.